Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya mau nanya nih ke teman-teman semua. Coba jawab jujur. Kira-kira siapa di sini yang pernah ngerasa pesimis pas ketemu lawan yang punya kualitas lebih tinggi di Liga Cup maupun di Liga Elite? Kualitasnya jauh banget dengan tim kalian guys. Selisihnya sekitar 20, 30, atau bahkan 40% lebih tinggi. Pasti rasanya udah pengen nyerah duluan kan sebelum tanding. Dan saya sering banget tuh lihat komentar, gak mungkin bisa ngalahin tim yang lebih kuat, lu harus top up, gak mungkin, lu pasti cuma hoki doang, kalah aja. Ya sih bener guys, iya bener sih guys, jujur emang berat banget untuk bisa mengalahkan tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Tapi hari ini saya punya taktik, strategi, dan formasi yang sudah terbukti efektif yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, untuk membuktikan taktik dan formasi yang saya terapkan itu efektif, hari ini saya sudah melakukan beberapa kali laga uji coba menghadapi tim yang jauh lebih kuat. Dan hasilnya ternyata sangat-sangat mengejutkan guys. Ya, meskipun beberapa kali tim saya sempat menelan kekalahan, tapi tim saya juga sukses menyulitkan tim lawan dan bahkan tim saya mampu mengalahkan mereka loh guys. Padahal di atas kertas mereka punya kualitas yang jauh lebih tinggi dari tim saya. Nah, video ini mungkin bisa menjadi jawaban buat komentar dari Bang Ahmad Ramdan yang bilang, "Bang, cara ngalahin tim yang selisih OVR-nya 30 atau 40-an gimana ya? Skuad saya 110, skuad lawan 150. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Ahmad, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau minta tolong dulu nih ke teman-teman semua. Jadi sebelum nonton video ini, jika berkenan, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like-nya guys, biar kedepannya saya makin semangat dan bisa membuat video seputar game Top 11 yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih menarik buat teman-teman semua. Oke guys, jadi setelah saya melakukan beberapa kali laga uji coba menghadapi tim yang lebih kuat atau memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, akhirnya saya menemukan salah satu taktik, strategi, dan formasi yang menurut saya bagus dan sangat efektif. Nah, salah satunya yaitu formasi 5-1-3-1 parkir bus. Ya, formasi ini memang cenderung sangat-sangat defensif. Jadi di area pertahanan di sini kita bisa menempatkan 5 back, 3 back tengah dan 2 back sayap. Lalu di tengah di sini kita bisa menempatkan 1 gelandang bertahan atau DMC dan 1 gelandang tengah diapit oleh kedua gelandang sayap di sisi kiri maupun di sisi kanan. Lalu di depan di sini kita bisa menempatkan 1 gelandang serang tengah atau AMC. Jadi kita tidak nempatin striker murni yang membuat formasi ini identik disebut sebagai formasi parkir bus. Dan kalau kalian bisa meraih kemenangan menggunakan formasi ini, otomatis kalian akan mendapatkan prestasi istimewa guys. Oke, jadi dengan menempatkan 5 back sekaligus dan didukung oleh 1 gelandang bertahan, formasi ini hampir tidak dapat ditembus oleh serangan lawan guys. Dan ini sangat efektif saat kita akan melawan tim yang punya penyerang sangat kuat. Selain itu, dengan menempatkan 3 pemain tengah, di sini ada DMC, MC, dan juga AMC, hal ini bisa membuat tim kita mengontrol lini tengah yang mungkin bisa membuat lawan kesulitan mendapatkan bola, yang akan sangat berguna saat kita sedang menjaga keunggulan di menit-menit akhir pertandingan guys. Nah, dengan menggunakan formasi ini, nantinya tim kita tuh akan seringkali mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan lini pertahanan tim lawan, dan adanya 2 back sayap yang terlindungi oleh back tengah ini membuat formasi 5-1-3-1 ini
akan sangat efektif untuk menghentikan serangan tim lawan dari sisi lapangan, guys. Ya, meskipun terlihat kuat sih saat bertahan, meskipun terlihat kuat, tapi formasi 5-1-3-1 juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan loh, guys. Nah, yang pertama, terbatas dalam menyerang. Ya, jadi dengan banyaknya pemain di lini pertahanan, tim kita tuh nantinya akan sedikit kesulitan untuk mencetak gol. Nah, kalau nanti tim kita menghadapi lawan yang punya pertahanan lebih kuat, dan biasanya tim kita akan sering kesulitan nyetak gol, dan nggak menutup kemungkinan pertandingan akan sering berakhir seri. Kedua, peluang melakukan serangan balik jadi agak terbatas, guys. Ya, meskipun kita bakal sering ngandelin serangan balik cepat sih, tapi karena fokus pada bertahan dan minimnya pemain depan, hal ini bisa membuat tim kita sulit untuk mengonversi peluang menjadi gol. Apalagi di sini kita nggak nempatin striker murni ya, guys ya. Jadi kalau gelandang serang kita nggak produktif, tentu hal ini bisa membuat strategi ini jadi nggak efektif pula, guys. Kemudian yang ketiga juga kita punya keterbatasan dalam hal kreativitas. Ya, dengan menempatkan banyak pemain bertahan dan menempatkan sedikit penyerang seperti ini, tentu hal ini bisa membuat tim kita tuh sulit mengembangkan kreativitasnya, guys, terutama saat menguasai dan melakukan serangan. Dan hal ini tentu bisa membuat tim kita jadi sulit menciptakan peluang menjadi gol. Dan menurut saya, untuk kesimpulannya sendiri, formasi 5-1-3-1 parkir bus ini memang sangat efektif, guys, untuk menghentikan tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Tapi kita harus tetap berhati-hati saat menggunakan formasi ini, guys, karena dengan menggunakan formasi 5-1-3-1 kita akan membatasi kreativitas para pemain kita, guys, terutama pemain tengah, dan tim kita akan seringkali kesulitan mencetak gol ke gawang lawan. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan formasi 5-1-3-1, usahakan kamu gunakan formasi ini hanya saat akan menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi, tim yang jauh lebih kuat. Tapi kalau dirasa lawan yang akan kamu hadapi punya kualitas seimbang atau terlihat lebih lemah, lebih baik gunakan formasi yang cenderung lebih ofensif. Nah, kemudian untuk taktiknya sendiri nih, guys, kali ini kita bisa menggunakan taktik dengan mental tim gigih bertahan. Fokus umpan bisa melalui bawah kedua sayap, atau misalkan kamu punya salah satu pemain sayap yang performanya bagus, kamu bisa atur fokus umpan dari sayap kanan maupun dari sayap kiri. Dan kali ini saya akan coba gunakan fokus umpan dari sayap kiri. Kemudian untuk gaya umpan panjang, nah tujuannya yaitu agar pemain-pemain belakang tim kita tuh bisa langsung ngasih direct ball ke pemain depan. Kemudian untuk serangan balik nyala. Gaya tekanan rendah, tujuannya agar tim kita nggak mudah lelah. Gaya tackle mudah, tujuannya biar pemain kita nggak terlalu banyak melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan. Apalagi ketika menghadapi tim kuat ya, guys ya, mereka biasanya bisa memanfaatkan satu peluang dari situasi bola mati untuk mencetak gol, entah itu dari tendangan bebas maupun dari tendangan sudut. Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kebugaran pemain kita, guys, karena kalau misalkan kita pakai gaya penjagaan satu-satu, otomatis pemain kita akan mudah lelah. Dan kalau misalkan kalian nggak punya pemain bertahan yang skillnya bagus, otomatis back kalian akan mudah dilewati oleh penyerang lawan yang biasanya cenderung punya skill menyerang yang bagus. Kemudian untuk jebakan offside mati. Tapi perlu diingat mengenai taktik, strategi maupun formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Oh iya, selain dari taktik,
strategi maupun formasi, ada satu hal lagi yang sangat-sangat penting agar taktik yang kita terapkan bisa jauh lebih efektif, yaitu latihan tim. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kamu udah melatih tim kamu untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajamannya guys. Dan karena lawan yang akan kita hadapi sulit banget, berat banget, kuat banget, minimal form latihan tim kamu tuh ada di angka 14x4 atau lebih tinggi, tergantung buku strategi yang kalian miliki. Dan buat teman-teman yang belum paham gimana sih cara latihannya, nah kamu bisa cek video saya yang ini guys. Oke, selain itu pastikan juga kondisi pemain kamu tuh bugar, dan pastikan juga moral para pemain kamu mantap ya guys ya, biar hasilnya lebih kelihatan, biar hasilnya lebih efektif guys. Oke, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi yang menurut saya bagus digunakan untuk menghadapi tim lawan yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Jadi gimana menurut kalian? Kalau dirasa ada yang salah atau barangkali ada yang ingin ditambahkan, coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Seperti biasa kita diskusi bareng-bareng mengenai taktik dan formasi apa yang bagus digunakan di game Top 11. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.